1000 like ini sama dengan 10 akar 2. Jikalau hujan turun, ada Sylvana Onana yang diamankan bersama dengan Bigetron Itu Alpha. belum mau ngomong dah kayaknya. Esmeralda Pak Pulung. Tahan. Esmeralda Silakan, Pak. udah diamankan nih Pak Pulung. Esmeralda dan juga Sylvana. Kemana lagi arah pergerakan dari Ben untuk masing-masing tim ini. Sementara itu Brody dihilangkan juga dari Bigetron Alpha. Alright. Dan tentunya para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini sudah melihat potensi mereka untuk mendapatkan Cloud cukup ada di sini. Apakah Pak semua tim sekarang objektifnya ke arah Cloud nih Pak? Nggak semua, buktinya tadi Dilepas. YSS juga apa namanya? YSS lebih punya power juga untuk dari segi mapping. Bener. Dan buktinya bahkan Suns dengan player yang notable-nya dia player Notabene ya salahnya. Notabene-nya Player Cloud dia tetap pakai YSS. Kenapa sih? Notable. Nggak ada meja lu. Enggak maksudnya Notable. diganti mulu, siapa sih yang ganti? Profesor. Notabene-nya gitu loh. Benedetta bakal diamankan dari tim Bigetron Alpha. Player kita tahu anti-miss. Bentar, EVOS Legends melakukan ban terhadap Rexy. Rexy tidak boleh bermain. Wow. Brody. Our storm is for everyone. Yes, of course. Oke. Tapi EVOS Legends harusnya sih ini nih. Apa dia tuh ngambil satu hero yang bakal dikasih ke Iwan. Apa tuh? Kira-kira menurut aja Mas. Wah, Iya. Feelingnya Cloud. Cloud. Iya sih. Iwan jago loh main Cloud. Oh, jangan salah. Oh jangan salah Pak. Jangan salah, Pak. Iwan anak mak dari Ponti nih. Yo, ini Blazing Duet nih. Rainbow juga jago. Semua jago lah namanya. juga professional Terakhir player. yang gue ingat dari Rainbow itu Pak. Kalau dulu yang pas dia berangkat dari MPL dia menggunakan Johnson. Pas di MPL pernah menggunakan Zilong. Akankah kali ini Hanabi Pak? Yujong. Hanabi oke sih. Ada ngomongnya, Yujong. Hanabi di bab doang main kagak selama ini Pak. Jangan salah. Bukan gitu. Itu tuh dia. Situasionalnya agak susah Itu emang. senjata rahasia namanya, bro. rahasia. Kali ini Hanabi. bandnya menuju ke arah Bakuito. Bakuito untuk anti-match tidak ada karena anti-match dengan teknik yang cukup tinggi, mekanik yang cukup tinggi, Betul. bakal meributkan sekali, bakal merepotkan sekali. Dan EVOS Legend akan mengamankan satu hero pertama, Cloud terbuka. Cloud kah? Kayaknya enggak deh. Karena masih yang lain juga masih banyak yang terbuka loh. Matilda Kalau- juga Kalau masih standby kalau sejauh Cloud ini. berani sih sebenarnya. untuk Matilda. kali ini. Matilda juga masih terbuka. Lebih ke arah Matilda. Kalau misalnya emang mereka mau Matilda, berarti mereka akan melepaskan Cloud serta adanya Selena loh. Bahkan dari banyak offline juga Iya. masih terbuka loh. Ini Yuzong Itu masih Hiroki ada. loh, Hiroki loh ya. Iya. Hiroki loh, itu bahaya. Ini Benar. penting banget nih untuk kali ini. Kritis. Kritisnya cukup lama. Nah kan? Selena ternyata Selena. Rexy yang akan diberikan untuk hero pertamanya. Selena. Oke, sang duta jomblo pro player kali ini akan mengamankan seorang Selena dari tim EVOS Legends. Bigetron Alpha terbuka. Dan untuk sesuai banget Cloud. gak sih kayak dengan hero yang dimunculkan ketika video trailer dari MPL sendiri. Iya, Ya. Luminaire. Selena tapi Luminaire. Iya. Nah, itu bedanya. Ini Cloud kebuka loh, Be. Matilda kebuka loh, Be. Wah, itu kalau dua-duanya diambil sebenarnya punya power spike yang luar biasa banget di early game. Benar. Membuat mobilitas dari Cloud juga lebih optimal. Poke Kalau untuk damage-nya melakukan, sakit. iya, poke damage juga sakit. Soul Bloom itu kayak dalam waktu sepersekian detik mengeluarkan burst damage yang sangat tinggi. Iya Oh, belum Pak. tuh ya bulir-bulir jeruknya 3 itu nyebelin bulir-bulir banget. jeruk. Yang lain Benar. Mas Seger, yang ini kenapa pedes banget Pak? Oke, Age udah memilih nih. Dia udah pilih, dia tadi ngangkat-ngangkat bukunya. Matilda. Oh, iya. Matilda ISS. Fokus ke arah ISS. Berarti oke. lebih ke mapping. Iya. Brans bakal menggunakan ISS, tapi Matilda pilihan dari kita bertiga benar. Dan EVOS Legends berkesempatan untuk mendapatkan Cloud kalau misalnya nggak diambil saat ini. Wah. Kemungkinan besar sekitar 60% akan di-ban oleh tim Bigetron Alpha. Habis di band. Baxia Cloud nggak sih? Baxia Kayaknya asik Cloud. sih. Mobilitasnya juga buat ngekontes mobilitas dari Matilda sendiri. Meminimalisir absorb juga kan. Kita tahu Yes. sendiri Baxia punya free dari Deadly Blade atau Antiquiras. Benar. Antiquiras kan jadinya apa namanya? Necklace of Durance. Tapi Ya, kalau dia mau ngamanin Baxia, dia modal Antiquiras udah table banget. udah modal sama satu lagi. Apa tuh Brute Force? Sampingnya itu kasih alis. Sampingnya. Samping Oh, side maksudnya jadi double dive gitu ya? Iya. Double dive. Oke. Cloud seperti yang sudah aku bilang bakal diamankan oleh EVOS Pasti Legends. Cloud. Cloud yang cukup kuat untuk head to head dengan Bigetron Alpha dan Zeus kali ini cukup energik. Zeus ingin mengambil Jauh, poin ya. pertama ini sepertinya dengan pasti. Profesor dan Franz
mengepick seorang Chow dari Bigetron Alpha. Apakah ini Chow yang akan diamankan oleh seorang Revo atau Rainbow jangan-jangan? Karena kita ngomongin masalah Chow, dia EXP lane dia bisa, gold lane juga bisa. Bedanya adalah di gold lane dia bisa lebih agresif biasanya. Karena lawannya ini bukan tipikal hero yang bisa nge-clear minion dengan cepat. Sementara Chow kan satu kali Jutkunedu clear minion selesai. Ya, Benar banget. Untuk 1v1 sebenarnya banyak banget juga hero yang bisa mengkontes seorang Chow. Ya, lapu-lapu Oke. termasuk salah satunya karena Lo level bilang- damage-nya lebih sustain. Lo bilang Chow-nya apa? Apa? EXP lane? EXP Land. Apa? Chow-nya apa? Untuk Bigetron, Bisa tank maksudnya. tank sih. Gue tank. Gak tau tank. kenapa, iya. Oke. Gua Karena tank. belum kebaca juga sih. Iya susah banget kebacanya, tapi Iya. serunya itu loh. Karena kalau udah kebaca jadi nggak seru. Benar, karena pick Chow di third pick kayak gini emang bener-bener kompleks. Dia bisa kemana aja arahnya. Kecuali kalau first pick ya. Kalau first pick tuh udah pasti obvious banget dia bakalan menuju ke arah side lane. Oke. Oke. EVOS Legends sudah mengamankan 3 hero-nya. 3 band sorry. Harusnya ke arah Tank mungkin bisa di-ban. Oh ya, tapi tanknya No. Chow-nya ini menjadi sebuah pertanyaan lagi Yusung. kalau tadi. Yusung. Yusung kah? Hari ternyata. Hari. Oh dia masih berpikiran untuk gold lane dari tim Bigetron Alpha, Profesor. Iya, berarti ada kemungkinan yaitu antara tank atau EXP lane-nya tadi. Atau kalau misalkan emang mau diadu, mereka sebenarnya meminimalisir hero yang cepat untuk memfollow up damage daripada cycling eagle. Ya kan, karena kalau misalkan Matilda tiba-tiba masuk tapi nggak ada follow up kan kayak percuma banget. Makanya Zaman Iya. Force di sini dihadirkan untuk meminimalisir dan menambahkan efek slow, by the way. Efek slow, Iya, magical damage juga kan. burst-nya sih. Connect jadinya kan. Iya, benar. burst-nya cukup tinggi, Be. Dengan ada Calamity Reaper pastinya, true damage yang dikeluarkan dari seorang Harit itu pasti agak berat. Dan ditambah lagi, Cloud di head to head dengan Harit misalnya dengan ada team fight, Cloud-nya tuh bisa dimakan loh. Kalau misalnya Blazing Duet dari Cloud-nya nggak kena, Be. Jadi bisa dari samping, Jadi lu ngapa B nih? Lung dan KB. Lung B. Lung Iya. B. Oke, kalung sih kalau manggil kita berdua langsung. Kalung. KB Pulung Kalung, bener combo Kalung kali ini ya. Dan Oh, iya. Alis seperti yang udah gue bilang, kayaknya Iya, Alice. emang cukup mengerikan Combo kalau double diving. sampingnya Baxia, di sideline-nya Alis. Ya, tinggal dia kan buka tortoise, terus dia buka revitalize, Alice masuk. Iya, Tapi minusnya satu, gak bisa untuk nge-cover ke arah belakang. bukan hanya itu, Plus, butuh item dependent dari 2 hero-nya. ya scaling juga sih. 15 menit lah baru bisa team fight. Iya, benar banget. Kecuali Cloud-nya makan banyak karena Rexy atau Darkness itu bisa ngasih makan dengan gengking-gengking yang bagus. Mungkin itu baru bisa menjadi salah satu netralisir lah. Netralis. Atau One-one solusi. ternyata. Oke. One-one. Tandanya kalau ada one-one, udah ada satu hero yang bakal dipakai di offlaner, milih. Ini Yuzong, Baxia bisa sejauh ini kalau emang Pokoknya mau milih. digunakan oleh Bigetron Alpha. Pokoknya milih menurut gua. Milih antara Yuzong, Tapi entah kenapa ya. apa? Apa tuh? Yuzong ternyata. Yuzong. Yuzong bakal diamankan oleh Iya, tadi Riva. aku mikir kayak Yuzong atau Khalid tuh hero-hero diving lah ya. Yang Iya. hero yang loncat ke belakang. Itu enak banget lawan 3 hero EVOS Legends. Kenapa? Karena mereka squishy banget. Iya, betul banget. By the way, mereka Cloud, Selena, dan Jawhead. Jawhead itu emang mungkin agak sustain nanti di late game. Tapi untuk di early game-nya kan dia tetap squishy. Tetap, ya. Apalagi kan HP-nya juga diminimalisir. Walaupun grow HP-nya yang ditingkatkan. Benar, tetap dia adalah seorang fighter yang bukan emang pure tank juga. Makanya ya pastilah dibilang squishy ya squishy, dibilang agak tebel ya ada lah Iya modalnya bener, dikit. makanya kan Jawhead sering bilang where is my mommy and daddy. Cowoknya jadi tank fix. Uranus akan digunakan oleh teammates dan gold lanernya kali ini dari Clover. Kita bakal lihat, akankah Marsman Satu match lagi kah? ataukah Kayaknya lihat. Uranusnya malah buat Clover gak sih? Lunox? Enggak. Uranus itu hero-nya Clover banget soalnya. Baxia ternyata. Baxia Iya kan? fix, Baxia Iya. anti-match. Karena sepenglihatanku ketika sebelum di EVOS Legends, tentunya kan Clover sendiri berada di EVOS Icon atau EVOS MDL. Iya. Dan dia sangat favorit banget tuh kayaknya menggunakan Uranus. Uranus ya. Beda halnya di sini. Oke, ini Ripo, Cornet KW. Cornet KW. Cornet KW yang berhasil menjadi pro player. Apaan tuh? Nah, bukan pro player gagal ya kali ini. Yoi, kali ini yang beneran. Tapi satu lagi, Be. Sideline-nya. Khalid kah? Tamus kah? Nggak mungkin, coy. Mage. Atau make lagi? Make sih kayaknya. Lunox. Kalau Lunox untuk ngerontokin 2 hero kayak Baxia Uranus oke sih. Iya, Lunox kah? sih udah paling enak. Lunox sama mungkin bisa juga. Canga ternyata. Canga Rainbow. Canga Rainbow. Canga Rainbow. Canga Rainbow. Ripo Yuzong tanknya fix untuk Dreams Dreams Chow. dengan Chow. Iya. Seperti yang sudah kudugong bersama Pak Pulung. Dan ini adalah kedua belah pihak dari EVOS dan juga Bigetron sudah mengepick. Prediksinya, Profesor,
dari draft pick yang sudah ada. Gila, ini agak sulit banget ya untuk meloncat ke belakang. Kalau aku lebih suka draftnya EVOS Legends malah. Aku Pak Pulung. EVOS. Draftnya. Aku EVOS juga. Draftnya. Wah, Aku EVOS juga. Dari draft ya. Draft, ya Kita draft. tiga-tiganya draft, tapi tadi kita tiga-tiganya juga salah. Iya. Genflix kita salah. Onyx juga salah kan? salah sekalian kita. Salah sekalian. Oke. Tiga-tiganya sudah Kita jadi kayak murid yang bingung gitu ya. Karena nomor by- 10 apaan? C semua. Karena by draft. Langsung saja draft, tanpa benar. berlama-lama kita langsung lihat kenyataan dan faktanya di dalam game EVOS Legends versus Bigetron Alpha. Nah, ini dia Land of Down Dreams ada di bagian tengah dan benar aja menjadi seorang tank. Yes, benar banget, benar bukan sembarang benar. Dream sudah berada di garis depan. Ripo akan menggunakan Yusong dengan skin bionik ya. Berarti akan ada bahan taman benda tumpul untuk kali ini Profesor dan juga Pak Pulung. Tumpul. KYY udah ngebuka aja satu buah visi di depan sana duluan. Memilih untuk melakukan arah purple buff terlebih dahulu. Ripo dengan pasifnya tapi Clover ternyata Profesor Baxia. salah. Iya. Ternyata. Clover menggunakan Baxia, belum lagi dengan adanya auto NOD yang dia milikin pasti akan terpotong, tapi orange buffnya dicoba untuk Dreams, akankah dia berhasil? Sementara untuk Darkness masih berhasil untuk mundur. Hampir saja first blood didapatkan oleh seorang Dreams. KYY berada di garis depan mencoba untuk memberikan damage dari para pemain tim EVOS Legends. Dan nama dari Pontini berhasil mendapatkan farming terlebih dahulu. Ripo sedikit kewalahan dengan adanya NOD gratis atau Deadly Blade gratis yang dimiliki oleh seorang Clover di arah bottom lane. Dia nggak bisa terlalu perkasa. Memainin pasifnya juga masih berasa ketahan banget Pak Pulung. Iya, sementara Lexi di bagian tengah pun hampir aja di dash oleh seorang Matilda yang tepat pada depannya. Bisa Arrow masih bisa dielakin, dikejar dengan ejector, tapi Dreamsnya, weh, ngasih shock terapi dong. Bahkan Dreamsnya dikira Senbu untuk ke depan tapi dia ke arah belakang. Dipaksa, udah ada satu soul bloom di sana karena dia tahu KYY-nya. Itu entah kenapa Dreams dengan screening dan apa ya mirroring kayak gitu dia meminimalisir one biar nggak ke bawah. Benar. Karena dia tahu Riponya kalah. Sama satu lagi, ini dia tahu banget dari Dreams udah nggak ada flicker dari seorang Jauhead. Jadi dia untuk head to head segala macam dia pun berani. Benar. Dia nggak peduli apapun yang terjadi dan Rainbow di arah top lane pun masih coba untuk memberikan damage terhadap seorang anti-mage. Belum bisa dibilang menang, belum bisa dibilang kalah dan mandiri Turtle Cave tadi kita sudah lihat udah bakal coba dicolek oleh para pemain dari tim EVOS Pak Pulung. Iya, benar sekali di area Turtle pun udah ada Black Dragon Bomb, langsung aja nabrak ke arah Jauheadnya. Pasifnya saat lagi akan langsung muncul Dragon Tail, langsung dikeluarkan begitu aja. First blood berhasil didapatkan dari Jauhead. Karena Danosnya udah gak punya flicker lagi langsung ada dua Dragon ternyata belum ada, masih level 3 Clover menuju ke arah seorang Dreams. Bakal coba dipaksa, Brans bakal take over Turtle sekali ini diamankan oleh seorang Dreams. What a play from Dreams, dia benar-benar berada di garis depan. Iya, direlain aja sama EVOS ya. Walaupun tadi satu orangnya yaitu Jauhead udah terkena, semuanya sepertinya ya udah kita relain dulu yang ini. Nantinya untuk yang kedua kita akan setup jauh lebih baik lagi. Sementara untuk Clover hanya menyisakan satu bar HP. Sebelumnya udah ada 1, 2, 3 orang yang udah set up langsung. Ini mau dipaksa. Bakal coba lihat ada cycling guide dan lihat wave mereka belum dikeluarkan, bahkan hanya Jet Kudo saja bisa menumbangkan satu orang Clover di bottom lane. Dan meanwhile di top lane sana anti-match mengganggu pergerakan dari seorang Brans dan Brans pun masih bisa bertahan Pak Pulung dia jungle. Nah, namun di bagian atas sana Meteor Shower dikeluarkan, ada Uranus juga yang udah langsung nge-cutting dan juga ada Wave. Oh my god, what are you doing, Dream? Satu lele berhasil dimakan, Dream. Siapa yang cita-citanya makan lele? Aku kak, ya. Pak Pulung dan itemnya di menit yang ketiga, Profesor Aku silakan. terkejut malah Rainbow mau bikin resep ke arah NOD langsung. Ya, Capek Pak masalahnya mau kayaknya. nggak mau kayaknya dia bakal coba di-burst dan dia sepertinya mencoba memaksimalkan team connection ya. Maksudnya dia bakal paksa dari Kaya dan juga Brans. Lihat damage terlalu sakit. Oh my god. Satu hit terakhir basic ketika seorang Brans menemukan seorang anti-match di menit yang ketiga. Sudah didapatkan NOD. Red Bull maling dari mana? Sedangkan di depan sana Darkness flicker udah dipakai lagi dan lagi. Hanya untuk mundur dari seorang Darkness dan Iwan anak mak dari Pontini memilih untuk farming terlebih dahulu, Profesor. Entah kenapa tadi menit yang ketiga kita tahu sendiri bahwa Mystery Shop atau Magic Match Emblem yang meminimalisir harga dari shop sendiri ini dimanfaatkan banget dengan 3 menit awal di gold lane. Tapi kali ini team fight masih berlanjut tanpa adanya henti. Namun perbedaan gold sudah mulai kelihatan ke arah 2K Network walaupun gap dari killnya hanya 2. Perbedaannya adalah lihat gold sheet to red-nya. Ini rontok banget satu-satu. Satu lagi, anti-match ini nggak bisa berbuat banyak.
Enggak. Anti-match gak bisa berbuat sama sekali. Iya, udah Cepat amat 3 menit 30 detik kan Odell. Ini udah NOD satu lagi. Kayaknya GB juga. Dia ke atas. Dan ini yang dibilang sama Profesor KB. Kenapa enggak roaming ke arah goldnya The Mandiri. Turtle Camp tadi udah mulai dicolek. Brans kayaknya bakal nge-take over Turtle kali ini tanpa ada kontes sama sekali. Malah ini kayaknya sisi yang salah sebenarnya untuk mengambil Turtle di posisi seperti itu. Di depan sana ada Rexy. Duel dengan sekarang Rexy. Apa yang terjadi? Flicker dan keluarkan dan hantaman benar kumpul. Di arah bottom lane. Ripo udah mulai semana-mana menuju ke arah Wan. Anak mak dari Pontini memilih untuk kabur terlebih dahulu Pak Polo. Iya, masih aja kabur untuk EVOS untuk yang sekarang, tapi di bagian bawah kayaknya mereka harus merelakan satu outer turret karena udah nggak kondusif lagi. Ada pergerakan dari beberapa orang dari Bigoton apa yang langsung mengarah ke outer turret tersebut. Di bagian atas pun ternyata belum ada initiate yang dilakukan oleh EVOS Legend. Pasif banget permainan dari EVOS. Dan Molten Shocker telah dibuka. Kali ini membuka vision para pemain dari EVOS Legend. Ada anti-match di sana. Di arah red buff ini dimiliki oleh tim Bigetron Alpha. Wan dan Nama pun sepertinya nggak bakal bisa jemput anti-match. Harus pulang. Anti-match nggak pulang. Bakal bisa di-take over. Dan hanya satu The Way of Dragon berhasil menyelamatkan satu buah red buff. No. Diambil oleh seorang KYY. Dibandingkan harus diambil oleh seorang Brats. Kali ini diambil oleh Wan. 1 poin. Termakan di arah mid. Kita tidak melihat apa yang terjadi di sana, tapi Dreams bersama KYY dan juga Ripo nggak berhasil mengamankan posisi dari seorang Brans. Apa yang terjadi tadi di area mid ya? Bransnya memang menghilang Bung Gabe. Iya, aku juga kayak kaget gitu tiba-tiba what? Brans tumbang dan ini hyper versus hyper, jungler versus jungler. Ini yang bakal mengerikan kalau misalkan nanti junglernya bakal mengadu damage, tapi lihat ada damage dari anti-match yang benar-benar kelamaan. Anti-match kelabakan di arah top lane dan Rainbow bakal membantu pergerakan. Keluarnya kalau Flores anti-match gak bakal bisa barbar. Ditambah lagi di arah top lane udah ada seorang Ripo di bottom lane dapetin satu buah turret. Distractionnya bagus dari seorang anti-match. Dia tahu dia nggak kuat, dia nggak barbar, tapi dia harus memancing keributan di arah top lane. Oke, di bagian tengah juga nih pertarungan antara kedua support system yang dimiliki oleh masing-masing tim pun belum berakhir. Hanya saja untuk one-one-nya ataupun one-one lagi udah ada Chang'e di bagian tengah yang berpindah dari top lane-nya. Sejak kapan one-one naik bulan? Iya, maaf Bapak. Dia river lane ya kan. Kalau one-one naik bulan, itu namanya Chang'e. Changwon jadi. Changwon. Iya. Mandiri Turtle Camp kembali lagi. Tapi di posisi yang menit yang ke-6, kayaknya Wan lebih beruntung kali ini akan mendapat kembali Zidot ke arah belakang. Kayaknya bakal coba ditumbangin, tapi ternyata Dres Duel Dragon ke arah yang salah. Menyelamatkan seorang Wan di belakang sana bersama dengan Turtle yang diamankan oleh Wan. Anak mak dari Pontini. Kill Dexter. Wah. Dan hampir aja, tapi di bagian tengah udah ada serangan langsung dilakukan begitu aja. Flicker tadi. Langsung ejector ke bagian belakang, tapi untuk bagiannya masih ingin lebih ditabrak langsung kan adanya Yuzong langsung landing tepat di depan mereka. Revitalize dibuka di Mandir Meteor Shower. Pedih banget, tapi ternyata untuk Lover masih ngenebein sejauh ini. Hujan api malah babak hujan api hampir saja menumbangkan Clover. Untung masih ada roda-roda gerigi. Flicker telah dikeluarkan. Wan udah gak bisa blessing duet. Tapi lihat masih coba dipasang oleh seorang Ripo. Masih pegang nyala. Dan Ripo gak bisa berbuat banyak. Wan berhasil menumbangkan seorang Ripo bersama dengan seorang Zapdos di arah mid-lane. Tapi harus ditukar dengan adanya turret di arah Dir satunya. Iya, belum lagi Ripo tadi udah mengaktifkan juga pengen spell yang dia gunakan, tapi ternyata itu pun nggak sanggup untuk menahan fight-nya. Damage yang dikeluarkan oleh Wan, belum lagi stack yang ada damage yang blazing dia langsung dikeluarkan begitu aja. Rainbow mau kemana kamu? Sedikit lagi SP yang dia milikin hilang sudah untuk Rainbow, tapi untuk Lover harus mundur lagi. Rainbow langsung disambit piring tetangga. Wan memilih untuk mendapat kali tawanan terlebih dahulu. Wan punya retribution. Wan bisa ngambil ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Bigetron Alpha. Kalau Wan mau, tapi sepertinya enggak. Wan memilih untuk farming terlebih dahulu karena hero powernya dipaksakan posisi belakang. Wan ternyata enggak, balik kembali retribution Israel diamankan oleh seorang Wan. Aku kira dia nggak bakal masuk loh, Profesor. The real thief Wan ini kali ini ya. Ada 4 hero di situ sih, kayak mungkin banget untuk di kontes sama Bigetron Alpha. Sementara kalau dari damage taken, yes, masuk akal banget anti-match melahap banyak banget damage. Cuma aku mungkin concern nanti ya kalau misalkan udah mulai ke late game. Ini anti-match harus lebih disiplin untuk menggunakan Purify-nya. Benar. Ketika dia tidak merasa terancam, jangan sampai kayak di awal game dia menggunakan Purify dan ketika dia di ganking untuk kedua kalinya dia hilang. Iya, benar sekali. Ada CC yang cukup banyak ya, ada Drift juga, KYE juga bisa menggunakan CC. Iya, Cycling Eagle. Cycling Eagle. Hah? Kau? Kayak dia burung elang, Pak. Burung lagi gimana punya? Cuma burung nuri. Nah. Udah ini kita ribut gegara suara burung lagi nih. Golden Staff udah diamankan oleh Wan secara langsung sebenarnya di bagian tengah. Kita lihat Rexy langsung coba diamankan bersama dengan Meteor Shower. Mandi semua para player, tapi anti-match di sana bersama dengan Wan berhasil menumpahkan 2 player. Wan coba dikejar. Ripo menjadi ulang
bulanan. Hantaman pada tubuh senjata nggak bisa memberikan damage dan langsung ada pengen sekarang belakang Clover masih bisa bertahan. Di sana Bransnya coba dipaksa dan ditumpangan double kill. 4 player hilang dan dari ini Pak Muluk Bigetron harus mundur terlebih dahulu. Seperti bukan war tadi di bagian tengah mendadak mereka langsung bertemu aja menjalin silaturahmi, tapi ternyata terjadi peperangan, adanya blessing dan langsung dikeluarkan oleh Wan. Itu on point dan objektif banget, berhasil mengirimkan 4 player dari Bigetron Alpha menghilang dan harus menunggu di base-nya. Yes, dan retribution-nya kali ini dia nggak ada, tapi pasti diamankan Wan tanpa basa-basi. Lane-nya di arah mid kayaknya bakal coba di-freeze. Wah, ini jungle-nya udah mau Clear. habis nih. Nah, enggak, dia cuma harusnya sih ngambil doang ya jungle buat jalan untuk ke arah Parpol. Ke satu lele dimakan oleh seorang Dreams ini peka banget ya. Dilihat-lihat pakai apanya? Pakai senpu untuk lelenya. Ya. Makannya selalu pas mulu dan item yang sudah didapatkan di menit yang ke-10. Silakan, Prof. Iya, entah kenapa kalau misalkan melihat item kayak gini perbandingannya head to head dari Wan dan juga Brans ini nggak adil banget, apalagi semenjak Brans sudah tumbang 2 kali. Sementara Wan belum tumbang sama sekali. Oke, dipaksa dengan flickernya berhasil tumbangkan. Ripo masih coba bertahan, tapi ada Clover mencoba untuk menjemput maut ajal dari seorang Ripo. Dipaksa ke belakang, dipukul mundur dengan piring tetangga. Bapak terhormat dan tidak terkawal sama sekali. Short skill yang sudah dikeluarkan oleh tim EVOS cukup banyak. Tapi ingat, dari Ripo masih punya naga, masih punya Blade Dragon Fox. Purify telah dikeluarkan, tidak bottom lane. Bapak terhormat sudah mulai mundur. Ternyata ini Bitter Turret kali ini 40. Iya, benar sekali, Blessing belum terlihat untuk sejauh ini, udah cukup berkumpul aja kami untuk sekarang. Uranus jadi pukul mundur, Jawetnya juga belum ada ejector yang terjadi, tapi siapa yang dilempar di sana, reaksinya berhasil memberikan Ripo kegarukan. masih bertahan dan bahkan Mountain Shock kedua yang baik dari seorang Chris mendapatkan seorang Iwan Anama dari Poltini. Mountain Joker, Duel Dragon, dan ternyata Wan menjadi pilihan utama. Paket hemat komplit dari tim EVOS Legends. Di tengah kerumunan kayak begitu, dia berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Wan-nya. Sebuah pergerakan yang sangat baik dari Dream. Freestyle dulu bos. Langsung di arah depan nanti damage-nya terlalu banyak gak bisa ditahan. Uranus fighter dengan regan yang cukup banyak. Ternyata Brans damage yang lebih besar dibandingkan defense atau ketahanan badan dari seorang King. Oke, sementara Dream dengan ada Cyclone Ice, siapakah yang akan terkena? Enggak, ternyata Jet Kundoy masih bisa digocek. Anti-mate mau jadi Neymar sekarang. Siapapun yang ada di depannya digocek secara langsung, Oji. Clover mencoba untuk memotong pergerakan dari seorang Kaya, maka menjadi pilihan bersama dengan Clover. Lihat, Clover ternyata enggak menunjukkan seorang Brans. Brans tertangkap dengan saya di langsung ditumbangkan begitu saja. 3 orang menabrak tanpa basa-basi. Di belakang sana mencoba untuk kabur dari seorang Dream, menjemput dari Kaya QQ. Dan nanti Miss mengganti pergerakan di arah top lane. Flicker dari Rexy. Duta Jomblo Pro Player berhasil menemukan 1 poin tambahan. Tersisa 3 player saja. Sorry, 2 player dari tim ya. Total Alpha di arah bottom lane. Anti-Mate si Londong Boy aja masuk ke pekarangan rumah orang. Wey, kakak ada sama-sama ada, buset dah. Sementara itu terkena efek tadi dari Dragon Tail yang dikeluarkan oleh Ripo, tersedot sudah darahnya. Wave minion pun langsung ada dimandi dengan ada Meteor Shower. Kita lihat aja bagaimana keefektivitas Ripo dari terkena ini. lelet orang. Duta Jomblo Pro Player lagi dan lagi. Benar-benar kalau orang Jomblo mengekek dengan baik, tapi sayangnya wanita tidak bisa dikekek dan EVOS Legend take the game one. Take the game one. Ini dia, congratulations, 1-0 EVOS Legends. Wow. Itu lihat tuh, Duta Jomblo Pro Player Indonesia. Rexy, lelenya luar biasa. The Brody Head. Waduh. Rexy the Reaksi di Brodian boleh. Gila. Di Brody hand apa hair? Head. Boleh. Head juga boleh. Gila, Wan makin ganteng ya sekarang ya. Anak mana nih? Hah? Wan anak mah dari Ponti Dari Ponti. ini. Sehat Pak, badan Wan. Memberikan permainan yang luar biasa dan bagus banget tadi Clover sama Darkness di arah top lane. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dia ngelihat Clover udah masuk ke arah seorang Brans. Di komit, Tortoise Sauce-nya dibuka. Langsung disambit pakai piring tetangga. Ditempel sama Darkness, ditempel habis-habisan nih. Diremukin begini Bransnya ya udah mau treslos mau apa, tapi tetap udah nggak bisa bro. Piring tetangga. Disambit. Bawel. Mana mungkin dong? Mana? Nah,